Salam damai sejahtera untuk saudara sekalian dimanapun berada. Mari kita melanjutkan pembelajaran kita mengenal Yesus Kristus menurut Injil Matius. Di dalam Matius 3, khususnya ayat 13, 15, dan 16, dituliskan mengenai Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Kita membaca sebelumnya bahwa ada banyak orang yang menjumpai Yohanes Pembaptis untuk dibaptis. Baptisan dengan air Sungai Yordan, untuk menunjukkan komitmen pertobatan dari orang-orang yang ada di sekitar Galilea, dan mereka datang dengan pengakuan dosa dan meminta kiranya Tuhan mengampuni kesalahan mereka, dan mereka menerima baptisan dengan air. Walaupun Yesus bukan manusia berdosa, karena dia bukan di dalam Adam, bukan dari benih Yusuf, tetapi Yesus sepenuhnya manusia. Dalam keadaannya sebagai manusia, dia suci, kudus, tidak bercacat celah. Sehingga ketika Yesus datang ke Sungai Yordan, menjumpai Yohanes untuk dibaptis, prosesi pengakuan dosa tidak dilakukannya. Bahkan Yohanes Pembaptis mengakui bahwa dia sendiri tidak layak membaptis Yesus, karena memang Yesus manusia suci yang tak berdosa dan tak pernah berbuat dosa dan tidak akan berbuat dosa. Namun dalam keadaan demikian pun, Yesus datang ke Yohanes Pembaptis untuk dibaptis olehnya untuk menggenapi kehendak Allah. Karena salah satu langkah awal dari pelayanan Yesus Kristus di bumi dalam misi kerajaan Allah, seperti yang dikehendaki Allah, mempersiapkannya dengan ikut dalam baptisan yang diselenggarakan oleh Yohanes Pembaptis. Karena memang baptisan yang diselenggarakan Yohanes Pembaptis adalah baptisan yang juga dikehendaki Allah. Tentu ini menjadi pembelajaran bagi setiap orang yang hadir dan menyaksikan, terutama murid-murid Yohanes dan tentunya kita juga saat ini, bahwa sekalipun dalam keadaannya yang suci, bersih, dan mulia itu, sebagaimana keadaannya sebagai manusia, Yesus menunjukkan ketaatan kepada Allah, sebagaimana yang dilaksanakannya. Dengan demikian, Yohanes Pembaptis pun karena berbasiskan kehendak Allah dan menjalankan apa yang dikehendakinya itu, Yohanes Pembaptis membaptis Yesus. Tentunya ini nantinya menjadi sebuah tradisi bagi banyak orang waktu itu untuk dibaptis dengan air. Sampai tiba waktunya, tidak hanya dengan air, tetapi dibaptis di dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, seperti yang diperintahkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya sebelum ia naik ke surga setelah kematian dan kebangkitannya. Pembelajaran yang kedua yang kita perhatikan di sini, bahwa Sungai Yordan merupakan sungai yang waktu itu tentu bisa dimanfaatkan untuk baptisan dengan air, karena bersih dan bisa di daerah sekitar
untuk diambil airnya dan digunakan untuk membaptis. Dan itu menjadi hal yang menjadi lumrah dan natural, tetapi Sungai Yordan bukanlah satu-satunya tempat Yohanes Pembaptis membaptis dengan air. Karena nanti ada juga tempat yang namanya Ainon, di mana di sana ada banyak air, dan murid-murid Yohanes Pembaptis pun membaptis dengan air di sana. Di dalam Matius 3 ayat 13, Yesus sendirilah yang berinisiatif datang dari Galilea ke Yordan. Dan di dalam Matius 3 ayat 15, Yesus sendirilah yang mengkonfirmasi bahwa apa yang diminta untuk dirinya dibaptis adalah kehendak Allah. Dan di dalam Matius 3 ayat 16, diberikanlah konfirmasi setelah Yesus dibaptis, bahwa langit terbuka, Yesus melihat Roh Allah seperti burung merpati ke atasnya. Ini menjadi penanda yang penting bahwa kemanusiaan Yesus dipenuhi, diurapi oleh Roh Allah sebagai persiapan pelayanan misi kerajaan Allah di bumi untuk menyelenggarakan penebusan yang telah ditetapkan oleh Allah di dalam kekekalan. Dengan pembelajaran ini kita bisa meyakini bahwa benar kemanusiaan Yesus nyata dan suci adanya. Sehingga kita menerima dengan sungguh natur kemanusiaan Yesus tersebut berbeda dengan natur kemanusiaan kita yang di dalam Adam. Selain itu, keberadaan Yesus secara publik diketahui menunjukkan dari sejak semula kehadirannya tidak sembunyi-sembunyi, dapat disaksikan, dibuktikan, dan diketahui banyak orang. Artinya kalau kita sebagai orang Kristen ingin menyelenggarakan kehendak Allah dalam hidup kita, kita tidak melakukannya dengan sembunyi-sembunyi. Kita mengerjakannya di depan publik dengan tujuan menyelenggarakan semua kehendak Allah dengan baik. Agar kiranya Tuhan Allah berkenan dan kita mendapatkan bahwa berkat Tuhan turun atas umat-Nya. Kiranya pembelajaran hari ini menjadi berkat bagi saudara sekalian mengenal siapakah Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Amin.